Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. 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 Pagi, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik. Pagi, Pak. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dalam ruang WA Group tadi. Yang pertama, terima kasih kepada kelompok yang telah memberi papernya bagi kita. Dan terima kasih bagi kita semua yang sudah ikut berdiskusi dalam ruang WA Group kita. Namun ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan kepada kita supaya tetap memperhatikan bagaimana cara menulis makalah yang baik. Saya sudah kirimkan di grup kita bagaimana tata cara penulisan makalah yang baik sehingga nanti ke depan makalah kita lebih lebih baik lah ya, memenuhi standar dalam tata cara penulisan makalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari diskusi yang saudara sampaikan tadi, tampaknya masih tetap bercokol pada pertanyaan informatoris. Misalnya tadi pertanyaan pertama itu bagaimana surat itu dapat dikirimkan. Wah, mungkin ya dulu nggak ada kantor pos ya, belum ada email, belum ada WhatsApp. Kalau pertanyaannya seperti itu kan itu namanya informatoris. Bagaimana surat itu dikirimkan? Maunya pertanyaan itu lebih mengarah kepada substansi. Kita kan sudah punya silabus. Kita harus terus mengarah pada silabus. Apa yang disampaikan teman-teman kita dalam tugas kelompok itu selalu kita lihat dari silabus itu. Apakah silabus itu telah dipenuhi oleh kelompok atau tidak? Itu yang perlu kita diskusikan. Jadi pertanyaannya selalu mengarah kepada silabus. Apakah kelompok telah berhasil mengerjakan tugas sesuai dengan arahan silabus. Nah, itu yang perlu kita diskusikan. Sehingga setiap kita yang bertanya mengarah ke sana. Gitu. Baik, itu pembelajaran karena tinggal 1 kali lagi minggu depan. Semoga minggu depan bisalah mengarah kepada apa yang saya sampaikan. Bahkan makalahnya pun lebih dipersiapkan dengan baik sesuai dengan tata cara menulis makalah di dalam perkuliahan kita. Itu ya, supaya tetap kita mengarah ke sana. Itu yang berikut. Lalu saya akan masuk kepada substansi, kepada pembahasan kita hari ini. Dari apa yang disampaikan oleh kelompok, saya akan tetap melihat bagaimana kinerja kelompok itu dalam mencapai sasaran. Nah, kalau misalnya saudara lihat bagaimana kelompok berusaha membuat laporannya, secara teknis inilah kalian lihat dulu. Ini kan tetap seperti yang saya katakan minggu yang lalu, ya tampaknya kelompok tidak mendengar apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Sebelum dikirimkan ke grup atau ke dosen, makalah kita itu dibaca dulu berulang-ulang. Dibaca, dicek mana yang salah, kata-katanya ya. Ini masih huruf ini, masih satu alinea udah banyak begini apa kesalahannya. Gitu ya.
Lalu setiap judul makalah ini usahakan dia capital letter. Capital letter itu artinya huruf besar. Jadi usahakan seperti ini, huruf besar. Setiap judul. Tapi kalau subjudul itu tak usah. Dia huruf sentence ya, kalimat. Huruf kecil. Nah, kemudian setiap penunjukan kata di, ke, itu kan harus terpisah. Jadi di antara, ke sana, ke sini, di bawah, di hadapan, itu. Jadi terpisah. Kayak gini kan di hadapan. Nah, ini kan ke dalam, di tempat. Ini enggak tamat-tamat kita di sini. Nah, kemudian dalam menulis judul atau mengutip dari sebuah website, caranya bukan seperti ini. Caranya ialah tulis nama penulisnya siapa, lalu apa judul artikel dalam website ini, baru kemudian koma dalam www. Kalian bisa cek siapa penulis di sini. Klik aja ini. Nah, setelah kita klik, kita akan melihat nanti siapa penulisnya. Sebentar, saya sedang buka. Oke. Sedang buka ya, sebentar. Nah ini. Sebentar. Oke. Ini, sudah lihat ya, bisa lihat ini. Bisa lihat ini dari yang dikutip mereka kan, surat Kolose kan? Benar ini kelompok? Benar, Pak. Ya, udah kalian lihat ya. Yang kalian kutip dari sini kan? Lihatlah siapa penulis dari surat Kolose ini. Kalian tahu siapa nama penulisnya? Melihat dari sini. Nah, ini kan ini surat Kolose, Kolosian, Kolosain, Kolosais, by BP. Tahu siapa ini BP? BP ini dia. BP ini. Rita Wahyu, founder SPB, Sarapan Pagi, founder. Jadi Rita Wahyu. Nah, kalau sudah tahu namanya Rita Wahyu, maka tulislah dalam paper kalian ini, misalnya begini, buatlah namanya Rita Wahyu, judulnya tadi surat judul surat Kolose ya, surat Kolose. Surat Kolose tutup petik, ini dalam www ini, dalam www. Nah, dalam www Harapan Pagi diakses pada Okul. Nah itu. Jadi harus seperti ini cara mengutipnya. Jadi bukan seperti ini ya.
bukan seperti ini. Nah, itulah cara mengutip dari internet. Selalu ingat nama penulis, kemudian nama judul artikelnya, baru alamat websitenya. Nah, itu caranya. Kemudian ini tidak perlu, karena ini tidak ada kronologi di sini yang kita bahas. Jadi tidak perlu membuat peta ini, nggak perlu ini. Karena Paulus yang kita bahas sekarang ialah surat Paulus dari penjara, nggak perlu peta. Nah, isu utama surat Kolose ini bagus, sudah disampaikan apa isunya. Kemudian kalau menulis nama kitab dalam kurung itu disingkat, jangan lagi Kolose, jadi kol. Jangan disingkat, jangan dipanjangkan. Tapi kalau dalam kalimat, misalnya dia dalam Kolose 1 ayat 9 menyebutkan, itu bisa Kolose itu ditulis langsung. Tapi kalau dalam kurung, dia harus disingkat. Nah, ini dalam catatan kaki, pembimbing ke dalam perjanjian baru. Kalau dalam menulis buku, harus italik, ini harus italik. Artinya miring, italik miring. Lalu di sini sebelum Gunung Mulia harus ada BPK, Badan Penerbit Kristen. Itu ya. Kalian sudah belajar apa? Tata cara penulisan karya ilmiah? Sudah masuk mata kuliah itu? Sudah, halo? Sudah Pak, di semester Sudah, Pak. pertama Pak. Di semester kapan? Iya Pak. Sudah ya. Kenapa belum tamat kalian menulis kalau begitu? Kalau sudah masuk mata kuliah itu. Kalau sudah tamat penulisan karya ilmiah kan sudah tamat sebenarnya ini. Nah, kemudian kita kan sudah belajar kemarin di awal bagaimana latar belakang Kolose, bagaimana waktu penulisan, struktur Kolose, ciri-ciri Kolose, tujuan penulisan kita Kolose. Itu tidak perlu lagi di sini. Jadi ini semua nggak perlu. Nah, bagian pertama telah kalian kerjakan isu-isu utama. Lalu sebenarnya bagian yang kedua yang belum kalian kerjakan. Apa itu bagian kedua yang belum kalian kerjakan? Ya harus kembali ke silabus itu. Nah, apa yang harus kalian kerjakan dalam perkuliahan kita? Itu yang harus kembali dikejar atau diisi. Nah, misalnya apa yang harus dikerjakan oleh kelompok dalam paper ini? Itu yang pertama kan apa isu utama dari surat-surat Paulus dari penjara. Lalu yang kedua, surat-surat yang ditulis Paulus dari penjara itu, apa pokok-pokok pemikiran Paulus pada suratnya itu? Nah, apa yang menjadi pokok-pokok pemikiran Paulus dalam surat-suratnya itu? Jadi kalau begitu, yang dikerjakan oleh kelompok, ya harus membahas itu. Nah, bagaimana kelompok menyajikan kepada kita apa yang menjadi pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat Kolose. Jadi bagian B-nya yang harus kalian kerjakan bukan soal latar belakang, ini sudah kita kerjakan dulu. Ini sudah kita bahas.
Jadi yang dibahas oleh kelompok di sini sebenarnya pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat Kolose. Ini yang harus dibahas oleh kelompok. Apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat Kolose? Ini yang harus dikerjakan oleh kelompok. Nah demikian seterusnya nanti. Jadi surat yang berikutnya misalnya setelah Kolose ialah Filemon. Nah setelah ada isu utama, lalu seperti ini tadi. Apa yang menjadi pokok pikiran Paulus dalam Filemon? Nah setelah isu utama ini kan yang dibahas oleh kelompok, nah bagian B-nya apa isu utama dalam surat Filemon? Sehingga ini tidak perlu ini, yang lain-lain ini nggak perlu. Yang saya coret ini tidak perlu. Lalu masuk kepada surat Efesus misalnya, isu utamanya ini. Lalu bagian B-nya bukan latar belakang, itu sudah kita pelajari dulu. Tapi apa yang menjadi isu utama dalam surat Efesus? Sampai nanti kepada setelah Efesus, Filipi. Apa isu utama dari Filipi? Nah sampai di situ. Karena surat-surat yang dikirim Paulus dari penjara hanya beberapa surat. Yaitu surat Filipi, surat Efesus, surat Kolose, dan surat Filemon. Sementara surat 1-2 Timotius dan Titus itu bukan ditulis oleh Paulus dari penjara. Nah ini, jadi kelompok ini kan membuat bahwa kelompok menyebutkan surat 1-2 Timotius adalah surat dari penjara. Ini dimasukkan mereka ini kan surat ini, surat Timotius, Titus. Itu saya coret. Karena ini bukan ditulis Paulus dari penjara. Berarti kalian dulu waktu kita belajar surat-surat Paulus dari penjara tidak ngeh, tidak dong atau tidak konsentrasi sehingga masih kalian masukkan ini surat Timotius sebagai surat-surat Paulus dari penjara. Nah ini sehingga banyak ini saya coret. Tolonglah kelompok nanti memperbaikinya. Terus sumber-sumber Wikipedia tidak diizinkan dalam makalah ilmiah. Itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Sumber-sumber Wikipedia, WordPress, apalagi Blogspot, jangan gunakan dalam sumber makalah ilmiah. Lebih baik pakai jurnal. Nah itu catatan saya kepada kelompok berkaitan dengan materi yang sudah kalian sampaikan. Dan masukan dari saya, karena ini belum memenuhi standar yang diharapkan oleh silabus ya, kelompok
ini hasilnya belum memenuhi standar, jadi kerjakanlah supaya lebih baik. Kerjakan apa isu utama dari surat yang dikirim Paulus dari penjara, yaitu Filipi, surat Efesus, surat Kolose, surat Filemon. Nah, jadi 1-2 Timotius serta Titus itu tidak masuk dalam surat yang ditulis Paulus dari penjara. Nah, misalnya contoh begini, surat Kolose ya, surat Kolose. Nah, ada penjelasannya. Surat Paulus untuk Kolose menggambarkan secara keseluruhan pemahaman teologi untuk menolong pembacanya menemukan manusia yang asli, kematangan spiritual yang sesuai dengan keinginan Tuhan untuk umatnya. Tuhan memberikan penghakiman yang adil dan bijaksana, dia mengutus anaknya untuk mencapai dan sebagainya. Lalu kalian lihatlah apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam Kolose. Apa yang dibahas Paulus dalam surat Kolose itu. Bacalah buku-buku. Nah, itu nanti yang kalian kerjakan dalam bagian yang kedua. Sudah saya buat tadi dalam makalah kalian. Itulah dulu tentang apa? Tentang substansinya ya. Jadi kerjakanlah apa yang menjadi isu utama, kemudian apa yang menjadi pokok-pokok pikiran Paulus dalam suratnya itu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan dari kelompok atau dari kita semua. Silakan. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya Pak mengenai makalah kita mau ujian. Mengenai makalah itu Pak, apakah satu buku bisa Pak membuat judul makalah kita Pak? Saya belum bicara tentang makalah ujian, masih bicara perkuliahan kita. Nanti akan saya buka sesi tentang itu. Masih ada pertanyaan kita tentang makalah yang dibahas oleh kelompok. Dari kelompok ada pertanyaan? Masih Tidak. adakah kelompok di sini? Dari kelompok ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Dari yang lain ada pertanyaan? Teman-teman yang lain? Tidak ada juga pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bicara soal tugas kita dalam menghadapi ujian akhir semester. Nah, yang pertama, minggu depan terakhir kita akan masuk pada pembahasan kelompok 6. Tolong supaya kelompok 6 memperhatikan bagaimana tata cara menulis karya ilmiah yang telah saya kirim ke grup. Kalau boleh kalian mengikutinya itu lebih bagus, pasti nilai kalian akan lebih bagus nanti. Tapi kalau tidak masih standar seperti yang ada sekarang ya sama saja nilainya ya. Dan minggu depan saya akan menjelaskan lebih dalam detail tentang materi ujian kita. Karena minggu depan saya akan mulai kirimkan materinya, lalu dikerjakan, dan nanti dikirimkan pada saat ujian semester. Nah, apa makalahnya? Judul makalahnya? Judul makalahnya diambil dari kitab Roma sampai Wahyu. Dari kitab Roma sampai Wahyu. Nah, artinya dalam perbincangan kita boleh kalian pilih dari antara apa namanya kitab Roma sampai Wahyu itu materi yang akan kalian mau tulis. Misalnya, tapi ini bicara soal pembimbing ya, bukan bicara soal apa namanya soal teologi. Jangan salah nanti memilih materi. Misalnya begini, sekilas tentang kitab Filemon atau kitab Filemon dan pembimbing atau pembimbing kepada kitab Filemon, atau misalnya salah satu masalah di Filemon atau di kitab Titus, atau misalnya pemahaman Paulus terhadap pembenaran dalam kitab Roma. Tapi jangan gali
teologinya. Kan ada pokok-pokok pikiran Paulus dalam Roma. Membahas tentang pembenaran. Nah itu, boleh. Dan banyak isu-isu yang bisa ditemukan dalam kitab Roma sampai Wahyu. Di kitab Wahyu nanti bisa banyak. Atau kalau misalnya membahas soal keaslian dari penulisan setiap kitab. Misalnya kronologi penulisan kitab Efesus. Nah, bagaimana Efesus itu ditulis oleh Paulus? Itu dijelaskan boleh. Nah, makanya cari kalianlah judul yang benar-benar berkaitan tentang pembimbing perjanjian baru. Gitu ya. Tapi nanti kalau kalian buat misalnya ajaran perjamuan kudus dalam 1 Korintus, wah itu kan sudah dogma. Atau itu sudah tafsiran. Tidak seperti itu. Ini masih bersifat pembimbing. Pembimbing itu membahas, ingin menjelaskan kepada umat atau pembaca, supaya pembaca itu tahu tentang kitab yang sedang kita bahas. Kalau kitab 1-2 Timotius yang mau kita jelaskan kepada umat, nah judulnya pemahaman tentang kitab 1 Timotius. Nah, jadi bagaimana kalian hendak memberi penjelasan tentang kitab itu? Itu yang kalian tulis. Nah, judulnya jangan sama. Kalau judulnya hampir-hampir sama tapi isinya berbeda, boleh. Tapi kalau judulnya sama, pembahasannya sama, sumber-sumber bukunya hampir sama juga, ya kena diskualifikasi juga. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi tentang ini? Silakan. Maaf Pak, jaringan saya agak lelet Pak. Akan saya chat saja Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, kira-kira sumbernya berapa ya? Ya sumbernya sebanyak perlu, sebatas. Tapi jangan pula 1 buku. Kan kurang etis membaca tulisan. Namanya pun makalah. Minimal 3, 4, atau 5 bagus. Tapi semakin banyak semakin bagus. Tapi bukan soal banyaknya bukunya ya. Bagi saya bukan soal banyaknya bukunya. Tapi soal bagaimana saudara ingin menjelaskan kitab itu kepada pembaca, kepada kita semua. Itu yang penting. Baik Pak, terima kasih. Nah kalau soal halaman, kan sudah jelas ya. Ada makalah, ada skripsi, ada artikel. Kan sudah jelas. Kalau makalah itu 15-20 halaman. Kalau artikel 6-10 halaman. Kalau skripsi 75-100 halaman. Tesis 100-150, disertasi 150-200. Kan sudah jelas. Kalau makalah, mahasiswa sudah tahu berapa halamannya. Jangan bertanya lagi sebenarnya tentang berapa halaman gitu ya. Kalau disebut makalah. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Pak, Silakan. kalau misalnya saya sama teman saya sama-sama membahas dari kitab Roma, tapi judul dan topik yang kami bahas itu berbeda, gitu boleh Pak? Boleh, boleh. Oke Pak, terima kasih Pak. Boleh membahas Roma tapi judulnya beda dan isinya beda. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada bertanya lagi, informasi lebih jelasnya tentang perkuliahan ujian maksud saya, akan saya informasikan minggu depan.
Dan minggu depan sudah akan saya bagikan materi soalnya, supaya pada hari ujian kita kan kalau menurut jadwal ini kita ujian tanggal 17 Mei. 17 Mei. Jadi minggu depan kita kan sudah masuk pertemuan yang terakhir ini. Pertemuan yang ke-17 ya. Membahas kitab Wahyu. Nah, setelah itu tanggal 17 Mei kita sudah UAS. Jadi nanti kalian mengumpulkan paper makalah ujian akhir itu 17 Mei. Nah, makanya sejak sekarang sebenarnya kalian sudah bisa menulis paper kalian. Walau minggu depan saya akan sampaikan detailnya bagaimana cara menulisnya dan sebagainya. Tetapi sejak sekarang sudah bisa kalian cari judul kalian. Ingat jangan ada yang sama. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada biar kita tutup. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Kalau begitu kita akan tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi ini kami boleh mengakhiri perkuliahan kami. Kiranya apa yang telah dibahas oleh kelompok 5 boleh kami pahami. Sehingga kami boleh mengerti apa itu surat-surat yang ditulis Paulus dari penjara, isu utama dan pokok-pokok pikiran Paulus dalam setiap surat. Berkati mereka untuk memperbaikinya hingga minggu depan. Berkati juga kelompok 6 yang akan membahas materinya untuk minggu depan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati orang tua kami supaya sehat. Mereka boleh memuliakan kami dari hasil usaha mereka dan pekerjaan mereka. Kau berkati sipas akademika, staf dosen, mahasiswa, dan pegawai, sehingga proses perkuliahan kami boleh lancar. Berkati bangsa negara kami, bahkan pemimpin-pemimpin gereja, suku terabaikan dan suku terjangkau, sehingga mereka boleh menerima Injil dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yahobu, Horas, menjujuah, jujuah. Ahoy, salam kebajikan ya. Salam Pak. Horas, Pak. Salam Pak. Terima kasih Pak. Salam Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam.